Hai, apa kabar sahabat artikel MOBA? Balik lagi dengan saya, narator yang kurang kerjaan, yang suka bacain alur cerita di channel ini. Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisah ini, teman-teman jauhi keramaian, cari posisi yang nyaman, dan jangan lupa, handsetnya pasang di kuping. Dan inilah dia, alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 100. Di episode sebelumnya, terlihat saat itu, Mr. Nicholas yang saat itu, telah berada di bandara untuk menjemput Aditya. Saat melihat kedatangan Aditya, ia pun tersenyum, sambil melangkah, dan diikuti oleh anak buahnya. Oh, lama tidak bertemu. Kelihatan makin gagah saja sahabatku ini, ucap Mr. Nicholas, seraya berjabat tangan dengan Aditya. Mendengar ucapan Mr. Nicholas, Aditya pun hanya tersenyum. Setelah itu terdengar lagi, Mr. Nicholas berkata, "Ya sudah, nanti kita lanjutkan pembicaraan kita di rumah. Sepertinya Anda terlihat lelah," ucap Mr. Nicholas. "Ya baiklah," ucap Aditya. Setelah itu terlihat, Aditya pun langsung melangkah bersama Mr. Nicholas. Sementara di lokasi yang berbeda, di dapur sebuah rumah mewah, tampak seorang wanita cantik, yang tidak lain adalah Angelica, anak gadisnya Mr. Nicholas, yang beberapa hari lagi akan melangsungkan pernikahan. Terlihat saat itu, Angelica sedang sibuk membantu para pelayan, dan koki yang saat itu sedang sibuk menyiapkan menu makanan. Di sela itu terlihat seorang pemuda yang diketahui bernama Jonathan, yang tidak lain adalah calon suami dari si Angelica ini, baru saja memasuki rumah tersebut. Melihat kesibukan tersebut, Jonathan pun berkata, "Hei Honey, sepertinya di rumah ini akan diadakan acara ya," ucap Jonathan. Mendengar ucapan itu, Angelica pun berkata, "Oh ini Say, ini disiapkan untuk Tuan Aditya." "Tuan Aditya? Siapa dia?" tanya Jonathan pada Angelica. Mendengar ucapan itu, Angelica pun berkata, "Tuan Aditya itu salah satu supplier bahan baku parfum di perusahaan Papa," ucap Angelica. "Oh gitu," sahut Jonathan. Saat itu, Jonathan berpikir, kalau Aditya itu adalah seorang pria tua, yang seumuran dengan Mr. Nicholas. Setelah itu terlihat, Angelica dan Jonathan pun mulai membahas tentang pernikahan mereka. Sedang serius membahas akan hal tersebut, tiba-tiba terlihat, salah satu pekerja di rumah tersebut, datang menghampiri Angelica, lalu berkata, "Nona Angelica, Tuan beserta tamunya sudah datang," ucap si pekerja tersebut. Mendengar ucapan itu, Angelica pun segera bergegas untuk menyambut kedatangan Aditya, diikuti oleh Jonathan, yang berjalan di belakang Angelica. Lalu saat melihat Aditya yang baru saja memasuki rumah tersebut, Angelica pun berkata, "Hei Aditya, saya kira kamu tidak akan datang," ucap Angelica, sambil mencium pipi kiri dan kanan Aditya. Sementara Jonathan melihat Aditya yang ternyata jauh di luar dugaannya, ditambah lagi dengan sambutan dari Angelica, ia pun langsung syok, dengan ekspresi wajah yang seperti menyimpan emosi. Sementara Mr. Nicholas melihat tingkah anaknya, ia pun berkata, "Angelica, biarkan dulu Aditya beristirahat," ucap Mr. Nicholas. "Oh iya Pak," sahut Angelica. Setelah itu terlihat, Mr. Nicholas pun langsung memerintahkan salah satu pembantunya untuk mengantar Aditya ke kamar yang sudah disiapkan. Sementara Jonathan, setelah itu, ia pun langsung menghampiri Angelica. "Angelica, apa-apaan tadi? Kenapa harus menyambutnya seperti itu? Apa itu partner bisnis ayahmu yang kamu katakan tadi?" ucap Jonathan yang terlihat emosi. Mendengar ucapan itu, Angelica pun berkata, "Apa-apaan bagaimana? Sepertinya sambutanku tadi wajar-wajar saja. Dan dia memang partner bisnis Papa. Kalau tidak percaya, tanya saja langsung sama Papa," ucap Angelica. Mendengar ucapan itu, Jonathan pun berkata, "Bullshit. Saya lihat, kamu seperti sudah akrab betul dengan cowok tadi. Pastinya, kalian sudah sering bertemu," ucap Jonathan. Mendengar ucapan itu, Angelica pun menarik nafas panjang, lalu berkata, "Selama ini, saya baru 2 kali bertemu dengan dia, dan ini yang ketiga kalinya. Makanya kami akrab."
Karena tiap kali dia datang ke negara ini, Papa selalu mengajaknya untuk tinggal di rumah ini, ucap Angelica, mencoba menjelaskan perihal keakrabannya dengan Aditya. Sementara Jonathan, yang cemburunya sudah stadium akhir, ia pun tak mempedulikan penjelasan dari Angelica. Terdengar saat itu, Jonathan berkata, "Omong kosong, tidak usah banyak alasan," ucap Jonathan. Mendengar ucapan itu, Angelica pun berkata, "Honey, please, pikiranku sudah penuh dengan rencana pernikahan kita. Jangan lagi ditambah dengan persoalan Aditya. Dia itu, benar-benar partner bisnis Papa," ucap Angelica. "Hah, sudahlah, yang jelas, saya tidak mau melihat kamu mendekati cowok tadi," ucap Jonathan, lalu melangkah meninggalkan Angelica. Singkat cerita, hari pun telah berganti. Terlihat pagi itu, jarum jam telah menunjukkan tepat pukul 9. Terlihat pula saat itu, seluruh keluarga Mr. Nicholas, yang tengah sibuk menyiapkan persiapan, yang akan dibawa ke pulau, tempat diadakannya acara pernikahan Angelica. Lain halnya dengan Aditya, yang saat itu masih terlelap, efek dari begadang bersama Mr. Nicholas. Mr. Nicholas yang baru menyadari akan hal itu, ia pun langsung menyuruh Angelica untuk membangunkan Aditya. "Angel, coba lihat Aditya di kamarnya. Mungkin dia masih tidur, karena semalam begadang sama Papa," ucap Mr. Nicholas. Mendengar ucapan ayahnya, Angelica pun segera bergegas membangunkan Aditya. Terdengar saat itu, sesaat setelah berada di depan kamar yang ditempati Aditya, Angelica pun langsung mengetuk pelan pintu tersebut. "Aditya, Aditya, bangun," ucap Angelica, yang berulang kali mengetuk pintu kamar tersebut. Setelah beberapa saat, Aditya pun membuka matanya dengan perlahan, seraya melihat ke arah jam dinding, yang terpajang di dinding kamar tersebut. Melihat jarum jam yang sudah menunjukkan pukul 9, spontan, Aditya pun bangun, lalu bergumam. "Buset, kok saya bisa ketiduran sampai jam segini?" gumam Aditya, lalu menjawab panggilan Angelica. "Iya Angel, tunggu," sahut Aditya, lalu membuka pintu kamar tersebut. "Oh my god," gumam Angelica, saat melihat Aditya, yang saat itu, hanya menggunakan baju singlet. Terlihat saat itu, Angelica tak berkata satu kata pun, namun wajahnya memerah, entah apa yang dipikirnya. Melihat Angelica yang seperti orang kebingungan, Aditya pun berkata, "Loh kok malah bingung, ada yang salah dengan saya ya?" ucap Aditya, membuyarkan lamunan si Angelica. Sementara Angelica mendengar ucapan itu, seketika ia pun langsung salah tingkah. "Oh no, tidak ada yang salah denganmu. Papa yang menyuruh saya untuk bangunkan kamu. Karena pukul 10 nanti, kita akan berangkat ke dermaga. Di sana Paman Charles sudah menunggu kita," ucap Angelica. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Oh ya, kalau gitu saya bersiap-siap dulu," ucap Aditya, lalu kembali masuk ke kamarnya, tanpa menanyakan perihal nama Charles. Sementara Angelica, terlihat saat itu, ia melangkah meninggalkan kamar tersebut, namun dengan wajah yang masih memerah. "Buset, ternyata badannya kekar gitu," gumam Angelica. Singkat cerita, Aditya pun telah selesai menyiapkan semua barang yang akan ia bawa. Terlihat saat itu, Aditya datang menghampiri Mr. Nicholas, hanya dengan menggunakan baju singlet, dan celana jeans berwarna biru, dengan sedikit sobekan di sekitaran lututnya. Melihat Aditya yang datang menghampiri mereka, Mr. Nicholas pun berkata, "Maaf, tadi saya menyuruh Angelica membangunkan Anda. Kalau bukan karena Pak Charles sudah menunggu kita di dermaga, tidaklah mungkin saya akan mengganggu istirahat Anda," ucap Mr. Nicholas. "Oh tidak apa-apa Tuan, seharusnya saya yang minta maaf, karena sudah membuat Tuan Nicholas menunggu," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Mr. Nicholas pun berkata, "Tidak usah memanggil saya dengan sebutan Tuan, panggil saja Paman Nicholas, biar akrab didengar," ucap Mr. Nicholas. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, "Ya baiklah Paman, kalau begitu, Paman Nicholas pun jangan memanggil saya dengan sebutan Anda, panggil namaku saja," ucap Aditya. "Ya baiklah kalau seperti itu," sahut Mr. Nicholas, lalu melanjutkan perkataannya pada Angelica. "Angel, sekarang hubungi Jonathan.
bilang padanya, kalau kita bertemu saja di dermaga. Papa merasa tidak enak hati, kalau harus membuat Paman Charles menunggu terlalu lama, ucap Mr. Nicholas. Mendengar ucapan itu, Angelica pun langsung menghubungi Jonathan untuk menyampaikan pesan dari ayahnya tadi. Setelah selesai menyampaikan pesan tersebut, iring-iringan mobil keluarga Mr. Nicholas dan para pengawalnya pun segera bergegas ke dermaga, tempat di mana Mr. Charles sudah menunggu kedatangan mereka. Singkat cerita, iring-iringan keluarga Mr. Nicholas pun telah memasuki pintu masuk dermaga. Terlihat pula saat itu, sebuah kapal pesiar yang sangat mewah telah berlabuh di dermaga tersebut. Melihat kapal tersebut, Angelica pun tampak kagum. Terdengar saat itu, ia bertanya pada ayahnya, "Pa, apa benar ini kapal kepunyaan Paman Charles?" "Ya benar, dan bukan cuma ini saja. Paman Charles juga punya jet pribadi," ucap Mr. Nicholas. Mendengar ucapan itu, Angelica pun tampak kaget, lalu bergumam, "Memang sih, Paman Charles memang terkenal dengan kekayaannya. Tapi tidak disangka, Paman Charles punya kapal pesiar dan jet pribadi," gumam Angelica. Sementara Aditya mendengar ucapan Mr. Nicholas, ia pun berkata dalam hati, "Sepertinya Mr. Charles ini punya pengaruh yang besar. Kira-kira orang seperti apa beliau ini," gumam Aditya. Setelah itu terlihat, iring-iringan mobil itu pun berhenti tepat di samping pintu masuk kapal tersebut. Lalu setelah keluar dari mobilnya, Mr. Nicholas dan Angelica pun langsung melangkah menghampiri Mr. Charles, yang saat itu berdiri tepat di depan pintu masuk kapal tersebut. Lain halnya dengan Aditya. Melihat barang bawaan yang gitu banyak, ia pun langsung membantu anak buah Mr. Nicholas untuk mengangkat barang-barang tersebut. Melihat hal itu, salah satu anak buah Mr. Nicholas pun berkata, "Maaf Tuan, Anda tidak perlu membantu kami," ucap pria tersebut. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Sudahlah tidak apa-apa, biar cepat selesai," ucap Aditya, lalu kembali mengangkat barang tersebut. Sementara Mr. Nicholas dan Angelica, yang saat itu telah bersama Mr. Charles, terdengar Mr. Nicholas berkata, "Hei Charles, terima kasih untuk tumpangannya." "Ya sama-sama," sahut Mr. Charles, lalu berkata pada Angelica, "Oh ya, mana calon suami kamu, yang katanya mau datang bersama teman-temannya?" "Oh itu Paman, mereka sementara di perjalanan," sahut Angelica, yang ternyata saat itu, Jonathan pun mengajak teman-temannya dalam pelayaran mereka ke Florida. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun berkata, "Ya baiklah, kita tunggu kedatangan mereka," ucap Mr. Nicholas. Setelah itu terdengar, Mr. Charles berkata pada Mr. Nicholas, "Oh ya Nicholas, mana orang yang kamu janjikan padaku?" Mendengar ucapan itu, Mr. Nicholas pun ingin berkata. Namun tiba-tiba, Angelica yang melihat puluhan mobil yang melaju pelan memasuki dermaga itu, ia pun berkata, "Paman Charles, yang di depan itu mobilnya Jonathan, calon suami saya. Dan di belakang itu, semua teman-temannya," ucap Angelica, yang memotong ucapan ayahnya. Tak berapa lama kemudian, Jonathan bersama keluarganya pun keluar dari mobilnya. Terlihat saat itu, teman-teman Jonathan, yang tidak menyangka, kalau kapal yang akan mereka tumpangi ke Florida adalah kapal pesiar yang sangat mewah. "Joe, ini bukan mimpi kan? Apa benar, kita akan ke pulau tempat pernikahanmu, menggunakan kapal ini?" ucap salah satu teman Jonathan, yang bernama Nancy. "Ya benarlah, kalian tahu sendiri kan, kekayaan calon mertuaku itu seperti apa. Jadi wajarlah, kalau dia menyewa kapal ini, untuk mengantar kita ke Florida," ucap Jonathan. Di sela pembicaraan mereka, tiba-tiba mata Jonathan tertuju pada Aditya, yang saat itu sedang membantu anak buah Mr. Nicholas. Melihat hal itu, Jonathan pun berkata pada teman-temannya, "Ayo kita masuk ke kapal," ucap Jonathan, lalu melangkah bersama teman-temannya. Oh jadi ternyata dia ini, salah satu dari anak buahnya papanya Angelica. "Lihat saja, kamu akan saya kerjai," gumam Jonathan, sambil terus melangkah. Lalu saat akan berpapasan dengan Aditya, Jonathan pun dengan sengaja mengait kaki Aditya, yang saat itu sedang mengangkat koper yang lumayan berat.
Akibat dari ulah Jonathan, Aditya pun langsung terjatuh di lantai dermaga. Gitu juga dengan koper yang diangkatnya. Kamu punya mata enggak sih? Jalan enggak lihat-lihat, lihat tuh barang yang kamu angkat. Kalau isinya barang penting gimana? Apa kamu bisa menggantinya? Ucap Jonathan, dengan nada membentak, agar semua orang melihat keteledoran Aditya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.